Alhamdulillahilladzi dominas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan solihan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini saya dapat bersilaturahmi meskipun hanya lewat media online. Baiklah, kita mulai saja kajian kali ini mengambil tema kewajiban dan hak-hak perempuan. Pada dasarnya, sebagai makhluk Allah, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama, yaitu mengabdikan diri atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Kami. Juga di dalam ayat lain disebutkan perintah ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah dan tidak boleh syirik kepadanya sedikit pun. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, al-ayah. Yang artinya, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya sedikit pun. Adapun takrif ibadah di dalam kitab Fathul Majid disebutkan, al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amarahullahu bihi ala al-sinatir rusuli, yang artinya yang disebut ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan melalui lisan-lisan para rasul. Wa qila al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinati. Di dalam takrif yang lain, ibadah itu adalah semua nama yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun tersembunyi. Yang kedua, wajib taat kepada Allah dan hak menerima pahala untuk yang beramal. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amila amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka kami pasti akan memberinya kehidupan yang baik, dan pasti kami akan membalasnya dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka amalkan. Surat An-Nahl ayat 97. Kemudian di dalam ayat lain, yaitu di surat An-Nisa ayat 24. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira. Dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak akan didolim sedikit pun. Di dalam dua ayat yang tadi ditekankan ada kalimat wa huwa mu'minun.
Jadi beramal soleh itu akan tergolong amal soleh apabila amal kita didasari dengan keimanan. Sebaliknya, tidak termasuk amal soleh apabila apa yang kita amalkan itu tidak didasari dengan keimanan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Yang disebut ibadah mahdoh yaitu ibadah yang kaifiat, waktu, dan tempatnya sudah ditentukan. Jadi tidak bisa ditawar. Sedangkan ibadah goer mahdoh itu tata cara, waktu, tempat itu diserahkan kepada kita. Contoh ibadah mahdoh seperti sholat, saum, zakat, ibadah haji. Maka itu termasuk ibadah mahdoh. Karena kaifiat, waktu, dan tempatnya sudah ditentukan. Adapun contoh untuk ibadah ghair mahdoh, seperti berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, dan yang lainnya, maka itu tata caranya tidak ditentukan atau tergantung situasi dan kondisi kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah wajib berbuat baik kepada orang tua dan kepada yang lainnya. Tapi di sini yang akan langsung ditekankan adalah perintah kepada orang tua. Yang di dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi di atas sudah dibacakan sebagian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasohibi bil jambi wa banis sabil. Di sini surat An-Nisa ayat 36. Yang artinya, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya kepadanya sedikit pun. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik, dan kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada teman sejawat, dan kepada yang kehabisan bekal di perjalanan al-ayah. Pemirsa sekalian, kemudian yang ketiga, tadi ada disebutkan adalah berbuat baik kepada orang tua. Nah, selain dari An-Nisa yang ayat 36 tadi, ada juga di dalam ayat-ayat yang lain. Seperti di dalam surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya beribadah hanya kepadanya. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Kemudian di dalam surat Luqman ayat 14-15. Wa wassoynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wah al-ayah. Dan kami memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya lemah bertambah lemah. Kemudian di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassoynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wado'athu kurha. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Yang keempat, ketika sudah berumah tangga, maka bertambahlah kewajiban suami istri, yang terutama di sini yang akan dipaparkan adalah kewajiban seorang istri, yaitu selain beribadah kepada Allah, maka wajib berbuat baik kepada orang tua. Kemudian tadi kepada
tetangga dan yang lainnya. Kemudian kita wajib taat kepada suami. Bersama suami mendidik anak-anak, membimbing dan mengarahkan supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Menjaga hubungan baik dengan suami atau muasyarah bil ma'ruf. Yang kelima, berhak mendapat pahala surga bagi istri yang taat pada suaminya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Ahmad diterangkan oleh Rasulullah SAW, apabila seorang istri sholat 5 waktu, melaksanakan saum 1 bulan pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga taat kepada suaminya, maka akan dipersilahkan kepada istri itu masuk ke dalam surga, memilih dari pintu mana yang dia inginkan. Begitu besarnya kewajiban istri pada suami, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Mu'ad, Rasulullah telah menerangkan, seandainya aku bisa memerintah manusia untuk bersujud kepada manusia, maka aku akan memerintahkan istri bersujud kepada suaminya. Kemudian di dalam hadis yang lain diterangkan, tidak halal bagi seorang istri melaksanakan saum sunat kecuali dengan seizin suaminya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Akan tetapi, ketaatan kepada orang tua dan ketaatan kepada suami berbeda dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ada batasannya. Selama tidak disuruh maksiat. Maka apabila orang tua kita menyuruh kepada kita, umpamanya menyuruh musyrik, suami kita menyuruh untuk membuka aurat, maka kita wajib untuk menolaknya. La ta'ata fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keenam adalah wajib berjam'iyah, bersosialisasi dengan masyarakat dan mengamalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya, ada beberapa hak istri dari suami. Yang pertama adalah hak dipimpin atau dilindungi dan diselamatkan dari api neraka. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dan At-Tahrim ayat ke-6. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayah. Laki-laki itu adalah pelindung atau pemimpin bagi kaum wanita. Yang kedua, yaitu hak dilindungi dari api neraka di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri-diri kalian dan menjaga keluarga kalian dari bahaya api neraka. Mengenai ayat ini, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami alangkah gampangnya untuk menjaga diri kami, tapi bagaimana caranya kami menjaga keluarga kami dari api neraka? Maka kata Rasul, perintahlah mereka apa yang kamu juga diperintahkan oleh Allah, dan laranglah mereka apa yang kamu juga dilarang oleh Allah untuk melaksanakannya. Yang kedua, hak diperlakukan baik oleh suami, sebagaimana dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. At-Tirmidzi. Diterima dari Abu Hurairah, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna
orang yang beriman, keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Yang kedua, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ibnu Majah. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, hak dinafkahi. Di dalam hadis disebutkan, an Hakim ibni Muawiyata an abihi radhiyallahu anhuma qala ultu ya Rasulullah ma haqqu zauji ahadina alaihi qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. Hadis rawahu Ahmad. Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia telah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak di antara kami untuk istri-istri? Jadi hak istri yang ada pada kami. Maka Rasul menjawab, hendaklah kamu memberi makan kepada istrimu apabila kamu makan. Dan berilah oleh kamu pakaian apabila kamu berpakaian. Dan janganlah kamu memukul wajah. Dan janganlah kamu menjelek-jelekan istri. Dan janganlah kamu bertengkar kecuali di dalam rumah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah secara garis besar kewajiban-kewajiban dan hak-hak perempuan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.